Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita wujudkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai Hari Tasyrik. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-baginya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sebab bagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Dari hadis tersebut, sebagaimana ulama menjelaskan makna, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampun, Allah akan menerima taubat jika hambanya bertobat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta. Dan Allah akan memberi kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Inilah adalah hikmah pertama. Hadirin sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, nilai pendidikan kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam dari rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putranya yang beliau sangat cintai. Dalam surat Asy-Syaffah ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan mengungkapkan yang bijak tuntunan dari ayah kepada anaknya, yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Dan seketika itu, penyampai kabar ini Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menyampaikan pendapatnya. Maka pikirlah apa pendapatmu. Dan ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang dikaitkan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat
Sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan dan termasuk orang-orang yang sabar. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban. Sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Dari Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tunduk kuku rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum menetes darah tersebut dan jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah kurban yang dilaksanakan setiap di bulan Dzulhijjah, juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Dan selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang diantaranya yaitu pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran itu diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang digelar kauliyah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dialog antara ayah dan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat Asy-Syaff. Dalam metode pendidikan pola semacam ini disebut metode Hirwari alias dialog. Nabi Ibrahim tidaklah langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginan agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya dulu, yaitu kepada Ismail, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah fisiologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan narasnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap berdiri menjadi bagian orang-orang yang sabar. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kelompok ini menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Namun, ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan persembelihan dari surga atau hewan kambing. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap
di bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya, dan selain itu mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang diantaranya yaitu pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran itu diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang digelar kauliyah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dialog antara ayah dan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat Asy-Syaff. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode Hirwari alias dialog. Nabi Ibrahim tidaklah langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginan agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya dulu, yaitu kepada Ismail, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah fisiologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan narasnya, dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap berdiri menjadi bagian orang-orang yang sabar. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kelompok ini menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Namun, ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan persembelihan dari surga atau hewan kambing. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan menaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dulu memberikan contoh yang kronik, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh, dan Nabi Ismail pun tidak ragu untuk permintaan dari ayahnya. Seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugutan kepadanya mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan. Bagaimana Allah bisa memerintahkan hal ini, dan sebagaimana di antara lainnya yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya, sebab beliau sabar sebagai Hanifah Musliman alias orang yang bersandar dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan atau ketaatan orang kepada hamba Allah. Dan demikianlah antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik dari pelajaran atau dari muhadharah ini yang saya sampaikan ini,
Dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah dan pendidikan yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.